Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan ibadah keluarga malam hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan malam hari ini. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahta-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga di rumah masing-masing, berkati para pelayan yang melayani, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu dalam doa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan boleh beribadah pada malam hari ini. Sekalipun melalui online, tetapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan Tuhan tidak melihat jarak ataupun tidak melihat batas kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Tuhan sertai kami, pimpin hamba-Mu terutama Tuhan, sehingga apa yang disampaikan, apa yang diwartakan adalah seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, layakanlah kami di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau selalu Tuhan. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28.
yang menyatakan, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan," namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman yang pada malam hari ini kita baca bersama hendak mengingatkan kita tentang iman percaya kita sebagai orang Kristen. Yang dimana iman merupakan satu pondasi yang penting, namun seringkali terlupakan atau terabaikan implementasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui perempuan Kanaan yang diceritakan dalam Injil Matius ini, kita belajar bagaimana sesungguhnya iman itu dilantangkan dan juga dilaksanakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita lihat dan baca, ada beberapa tokoh yang terlibat di dalamnya. Yang kalau boleh disebutkan, di situ ada Tuhan Yesus Kristus, di situ ada murid-murid, dan juga seorang perempuan Kanaan. Pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju Sidon dan Tirus. Dari Genesaret, yakni kota di tepi Danau Galilea. Dalam perjalanannya ada seorang perempuan Kanaan yang hadir di tengah rombongan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Anak perempuannya diceritakan sedang mengalami kerasukan roh jahat dan pada saat itu menderita, sehingga sang ibu membutuhkan pertolongan dan ia mencari Tuhan. Respon yang didapat tidak terbayangkan oleh ibu tersebut atau perempuan Kanaan tersebut. Bukan oleh perempuan Kanaan saja, tetapi buat kita yang membaca, kita mungkin tidak menyangka hal tersebut akan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-23, Tuhan menghiraukan seruan perempuan Kanaan tersebut. Di ayat yang ke-24, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Dan di ayat yang ke-26, Tuhan kembali mengatakan, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, respon dari Tuhan Yesus yang demikian bukanlah tanpa dasar sesungguhnya. Terdengar kasar, namun sebenarnya ada dasarnya.
Dalam perjanjian lama dan adat istiadat orang Yahudi dan dalam hukum Taurat, Tuhan datang untuk mereka atau orang Israel, bukan untuk bangsa lain atau orang lain, termasuk orang Kanaan. Yang dimana orang Kanaan tersebut adalah perempuan yang tadi menghampiri Tuhan Yesus dan rombongannya. Oleh karena itu, sikap yang Tuhan Yesus tunjukkan merupakan sikap pernyataan bahwa Tuhan terhadap bangsa-bangsa atau orang-orang yang menolak percaya kepada Tuhan. Itu suatu bukti atau suatu bentuk sikap Tuhan terhadap orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus atau kepada Allah. Namun ternyata sikap Tuhan yang awalnya menolak tidak meruntuhkan iman dari perempuan Kanaan tersebut. Perempuan Kanaan itu berbeda dari orang-orang Kanaan kebanyakan. Ia dengan sadar atas ketidakberhakannya terus mengejar Tuhan. Ia menunjukkan iman percayanya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Hingga Tuhan Yesus melihat kesungguhan hati dan kerendahan hati perempuan Kanaan tersebut. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan kesembuhan kepada anaknya sesuai dengan iman yang sudah ditunjukkannya. Mujizat dinyatakan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan juga menerima bangsa-bangsa yang menolak percaya Tuhan, atau yang seringkali disebut dengan bangsa kafir. Hal ini menyatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai batasan, asalkan mereka percaya dan datang dengan kerendahan hati dan juga kesungguhan hati. Tuhan pasti akan menerima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Sabda Bina Umat kita dari minggu lalu, jika kita perhatikan renungan-renungan yang ditulis banyak menceritakan tentang mujizat. Tentang mujizat yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan pelayanannya. Mulai dari merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang lumpuh, memberi makan pada 5.000 orang, menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang sakit kusta, dan pada hari ini tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak dari orang Kanaan yang notabene adalah di luar bangsa Yahudi. Apa sesungguhnya yang ingin disampaikan? Lalu, apa kaitannya mujizat-mujizat yang tadi disebutkan dalam situasi seperti sekarang yang masih dengan kondisi COVID-19. Banyak di antara orang percaya, orang Kristen yang pada masa ini mempunyai pergumulan dengan imannya. Dengan adanya pembatasan sosial yang diberlakukan selama hampir kurang lebih 1 tahun, dampak yang dirasakan begitu besar, termasuk iman. Jika dilihat grafiknya, pada awal masa pandemi ini mulai masuk ke Indonesia atau seluruh dunia sekalipun, grafik imannya itu naik. Karena kenapa? Karena setiap orang percaya, setiap orang Kristen gelagapan, ketakutan, khawatir, sehingga berlomba-lomba atau mencoba untuk mencari Tuhan dengan caranya. Karena pada saat itu sudah langsung dibatasi. Tidak boleh ke gereja, tidak boleh ke persekutuan. Sehingga orang Kristen berusaha untuk mencari Tuhan. Maka grafiknya bisa kita katakan naik. Namun setelah kurang lebih 1 tahun berjalan, grafik itu tidak lagi semakin naik,
Tetapi kalau dilihat trennya malah cenderung turun. Padahal sesungguhnya ketika Tuhan sudah berbuat, ketika Tuhan sudah mengizinkan kita melewati tahun 2020 dan masuk ke tahun 2021, kecenderungan tersebut menurun dan flat. Orang-orang percaya merasa pertumbuhan imannya tidak lagi menggebu seperti pada saat awal-awalnya. Mungkin kalau boleh dijabarkan, ada 3 kategori orang percaya menurut imannya. Yang pertama, orang percaya yang saking yakinnya dengan iman yang ia miliki, malah menelantarkan Tuhan. Aneh ya? Dengan imannya, ia yakin dengan imannya, tapi malah menelantarkan Tuhan. Kenapa? Karena keyakinan, karena saking yakinnya, ia merasa Tuhan akan selalu ada bersama dia, akan selalu ada dimanapun ia berada, sehingga tidak perlu melakukan apa-apa, Tuhan tetap ada. Tidak perlu melakukan peribadahan sekalipun melalui online, tidak perlu berdoa, tidak perlu melayani dalam kehidupan sehari-hari. Ia yakini Tuhan selalu ada bagi dia. Namun pada sesungguhnya ia menelantarkan Tuhan. Yang kedua, orang percaya yang eksklusif, yang yakin bahwa Tuhan miliknya, sehingga tidak memikirkan untuk meningkatkan lagi imannya. Dia lupa ternyata bahwa iman itu tanpa batas, sehingga imannya tidak lagi berkembang. Dan yang ketiga adalah orang yang selalu setia, yang selalu mempunyai kesungguhan hati, yang selalu mempunyai kerinduan hati untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun lewat ibadah online masih belum bisa datang ke gereja, tetapi ia tetap setia dengan kesungguhan hatinya, ia tunjukkan kepada Tuhan. Sehingga imannya dapat dikatakan akan terus naik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui gambaran kategori orang percaya menurut imannya, termasuk bagian atau yang manakah kita? Pergumulan seperti ini tidak saja dirasakan oleh satu orang, tetapi hampir kebanyakan orang juga merasakan hal yang sama. Karena apa? Karena semuanya hanya seperti menjalani aktivitas, menjalani kewajiban sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, atau bahkan sebagai majelis. Semua terasa menjadi hambar. Mungkin bisa dibilang jenuh dengan aktivitas yang semuanya serba terbatas. Hal yang dilakukan selalu sama, pergerakan pelayanan juga selalu dibatasi, sehingga ada orang yang merasakan pada titik jenuhnya, yang kemudian menjadi hambar. Namun perempuan Kanaan yang kita baca bersama ceritanya malam hari ini telah memberikan contoh kepada kita semua, telah memecut kita untuk kita kembali lagi kepada jalur yang dikehendaki Tuhan, agar iman kita tidak berjalan mundur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mujizat-mujizat Tuhan telah nyatakan. Demikian juga untuk kita sekalian.
kita boleh ada sampai pada malam hari ini, sama-sama bersekutu sekalipun jarak jauh, itu merupakan mujizat yang Tuhan sudah izinkan terjadi atas kita, pribadi lepas pribadi, keluarga, dan juga keluarga kita tentunya. Pandemi COVID-19 masih menjadi pergumulan bersama, tetapi jangan biarkan pandemi ini merusak hubungan kita dengan Tuhan, membuat mundur iman kita, membuat kita terlena lalu lantas menelantarkan Tuhan. Sekalipun kita tahu, kita sadar bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama kita, tetapi bukan seperti itu caranya. Kita harus membangun kembali hubungan dengan Tuhan. Tuhan tetap ada bagi kita. Tuhan Maha melihat dan Tuhan akan terus menilai kesungguhan hati dari setiap kita. Seperti yang perempuan Kanaan lakukan, demikianlah juga yang kita lakukan. Karena iman itu tanpa batas. Bagaimana iman harus kita lantangkan dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pasti akan melihat sehingga setiap pergumulan akan kita lewati. Demikian juga dengan pandemi COVID-19 ini, kita yakini bersama bahwa Tuhan akan membawa kita bersama keluar dari masa-masa ini. Amin. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman. Firman-lah yang menjadi santapan yang bakal. Firman-lah yang menjamin bertahan selamanya. Firman-lah yang menjamin bertahan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar, yang boleh kami baca bersama. Sehingga Tuhan, pada malam hari ini kami kembali mendeklarasikan Tuhan untuk tetap berada di jalan Tuhan, untuk tetap memelihara iman kami semua, sehingga kami berada dalam orang-orang yang grafiknya terus naik. Pertumbuhan imannya semakin naik, bukan mengalami kemunduran. Perempuan Kanaan telah memberikan pelajaran yang sungguh berarti kepada kami. Ingatkanlah kami selalu Tuhan ketika kami mulai menjauh, ketika kami mulai menelantarkan Tuhan, mengesampingkan Tuhan. Tegurlah kami Tuhan, sehingga kami boleh kembali lagi dalam kehendak yang seharusnya di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya lewat iman percaya kami bahwa setiap pergumulan yang kami hadapi, keluarga dengan perjuangan yang harus kami
lakukan Tuhan, kami boleh melewatinya. Bahkan sampai ada saat ini Tuhan, karena seizin Tuhan. Tuhan telah menyatakan mujizat-mujizat yang luar biasa, sehingga tahun 2020 boleh berlalu dan kami boleh ada sampai pada saat ini. Ya Tuhan, bimbing kami Tuhan, pimpin kami selalu. Jangan tinggalkan kami, sehingga Tuhan, apa yang kami lakukan kiranya semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dan pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk pemerintah di Republik Indonesia ini Tuhan. Dari mulai presiden, wakil presiden, beserta dengan jajarannya hingga sampai pada tingkat yang paling rendah Tuhan, RT, RW, semuanya kiranya Tuhan, boleh Tuhan sertai, pemerintahan ini boleh berjalan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya juga Tuhan bahwa Engkau telah memampukan mereka, menguatkan mereka untuk melakukan yang terbaik bagi setiap rakyat di seluruh Indonesia ini. Di tengah-tengah masa pandemi COVID ini yang mereka masih perjuangkan, kiranya Tuhan, Engkau juga menyertai, Engkau memberikan kekuatan untuk Satgas COVID-19 dari mulai puncak hingga sampai kepada Satgas di tiap daerah. Tuhan mampukan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menuntun bangsa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 ini, keluar dari masa yang sungguh luar biasa yang boleh kami sama-sama rasakan. Bukan hanya Indonesia tetapi dunia juga Tuhan. Boleh Tuhan lawat sehingga kami semua Tuhan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk majelis jemaat di tempat ini, majelis jemaat GPW Petrus. Kiranya dalam gerak layan kami juga boleh Tuhan sertai, dan kiranya juga Tuhan agar kami majelis jemaat boleh memelihara iman kami agar tidak surut tetapi terus naik. Kami percaya Tuhan dalam gerak layan kami juga Tuhan berikan yang terbaik, sehingga kami boleh melayani jemaat juga dengan memberikan yang terbaik. Kami juga mau berdoa Tuhan kepada Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Novita Rismayanti Pesireron bersama dengan suami dan anak. Kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau melindunginya, Engkau memberkatinya dalam pelayanannya di rumah-Mu ini Tuhan. Setiap pekerjaan pelayanannya, Tuhan juga sertai, Tuhan lindungi. Tutup bungkus ia dengan kuasa darah-Mu, pagari ia dengan keluarga. Oleh kami percaya Tuhan bahwa setiap keluarga juga Tuhan lindungi. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengurus unit-unit misioner di tempat ini Tuhan, di GPW Petrus, dalam pelayanannya. Kami percaya juga Tuhan boleh sertai, Tuhan boleh berkati, yang mereka juga boleh mempersembahkan yang terbaik bagi jemaat di tempat ini. Dan khususnya juga kami juga mau berdoa Tuhan untuk tim multimedia, tim streaming yang menjadi garda terdepan untuk peribadahan di GPW Petrus. Kiranya Tuhan selalu menguatkan mereka, memantapkan mereka, menjaga api semangat mereka sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan. Berikan mereka selalu support dan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, GPW Petrus, dari mulai sektor 1, 2, 3, dan 4, dan seluruhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun jarak yang memisahkan kami di mana kami tidak bisa bertemu satu sama lainnya setelah kurang lebih 1 tahun, tapi kami percaya Tuhan bersama-sama dengan mereka selalu.
Tuhan menuntun mereka, dan kiranya mereka yang mempunyai pergumulan, Tuhan juga berikan jalan keluar. Peliharalah iman mereka Tuhan, sehingga juga mereka Tuhan terus konsisten dengan kesungguhan hatinya datang kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan juga yang terbaik kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah rangkaian doa syafaat kami yang kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Marilah kita mengucap syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup dan karya kita melalui pemberian sukarela, sambil mengingat nas Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan pengucapan syukur yang sudah kita berikan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala yang telah Kau berikan kepada kami, juga persembahan yang kami kumpulkan ini. Terima dan berkatilah persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera, lakukan dan beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Dan padamu berserah.
Jemaat sekalian, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.